Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu komoditi yang banyak ditanam oleh petani. Ya, karet. Ada yang tidak tahu apa itu karet? Jadi pada video ini saya hanya mencoba merekomendasikan kepada kalian, kepada para petani yang memiliki lahan kosong dan pusing mau tanam apa. Ya, pada video ini saya akan menyampaikan bahwa karet adalah salah satu komoditi yang bisa kita tanam dan bernilai ekonomis yang tinggi. Kenapa karet bisa menjadi komoditi yang bernilai ekonomis yang tinggi? Ya, tentu saja karena karet adalah salah satu tanaman bahan mentah dari lateks, dan lateks ini adalah salah satu bahan yang digunakan untuk membuat produk. Jadi produk yang dihasilkan dari produk lateks ini banyak. Ada dari industri otomotif seperti ban, dan juga ada dari industri alat rumah tangga seperti sendok dan bahan-bahan lainnya yang terbuat dari karet. Dan masih banyak produk lainnya yang terbuat dari karet yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itulah mengapa di Indonesia ini begitu banyak perusahaan yang bergerak di bidang industri karet. Karena karet ini telah menjadi sebuah komoditi ekspor yang dibutuhkan oleh negara-negara di luar daripada Indonesia. Jadi Indonesia adalah salah satu negara dari beberapa negara di Asia yang kemudian menjadi salah satu pengekspor karet terbesar di Asia. Yang menarik adalah bahwa industri karet dalam negeri itu kira-kira sekitar 80% itu dihasilkan oleh petani karet, sementara selebihnya adalah pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta. Berikut alasan mengapa saya merekomendasikan para petani untuk menjadikan karet sebagai sebuah komoditi pertanian. Yang pertama, bahwa karet ini adalah salah satu tanaman yang bisa dikatakan berusia yang panjang, bisa sampai 25 sampai 30 tahun jika kita merawatnya dengan baik. Yang kedua, karet adalah salah satu tanaman yang sangat mudah untuk kita rawat. Dan yang paling penting bahwa berdasarkan pengalaman saya, ketika musim kemarau tiba, begitu banyak kemudian tanaman-tanaman yang telah kita rawat dengan baik selama ini, sebut saja misalnya tanaman cengkeh, tanaman pala, dan tanaman-tanaman serupa lainnya, itu sangat mudah untuk mati ketika dilanda musim kemarau. Maka yang menjadi kelebihan daripada karet ini, sekalipun musim kemarau itu kita tidak mesti untuk menyiram, karena karet ini tidak akan mati jika hanya musim kemarau. Malahan yang ada semakin kemarau, karet ini akan semakin berpucuk. Yang ketiga, karet ini bernilai ekonomis yang bagi saya sangat tinggi, karena untuk sekarang ini di 2021 itu sudah mencapai 10.000 sampai 12 kg, sampai 12.000 per kilogram. Ini tergantung sih di wilayah kita masing-masing bagaimana harganya yang diterapkan oleh para pengepul karet. Yang jelas harganya berada di kisaran 10 hingga 12.000 itu tadi. Yang keempat, bahwa perbedaan yang paling mendasar mengapa saya mengunggulkan karet ini, bahwa tanaman-tanaman yang lain yang sering dibudidayakan oleh petani itu kan sifatnya musiman, ada musim tertentu untuk memanen. Sementara karet ini tuh kita bisa senantiasa memanen terus-menerus sepanjang kita pergi untuk melakukan penyadapan. Jadi dihitung-hitung bisa lah untuk menyelamatkan kehidupan perdompetan kita kalau lagi krisis kan. Yang terakhir, kalau kebiasaan dari petani di kampung saya, kalau ia tidak mampu untuk pergi memanennya sendiri, itu kita bisa bebankan ke orang lain. Jadi sangat mudah dan memudahkan begitu ya. Bagi teman-teman milenial yang memilih menjadi seorang petani, ini adalah salah satu komoditi pertanian yang menurut saya sangat cocok untuk kalangan milenial, karena itu dikerjakan dengan santai dan tidak terlalu memakan waktu, teman-teman. Demikian teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat dan mari kita sama-sama belajar manfaat